Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon maaf ya, saya izin off cam, sinyalnya kurang bagus ini. Oke, baik, hari ini saya apa ya, kita akan mereview kembali atau belajar terkait dengan sistem informasi keperawatan. Oke, saya izin share screen terlebih dahulu. Ya, teman-teman bisa sudah nampak di screen PowerPoint-nya. Sudah Oke, Bu. oke, terima kasih. Ya, mungkin yang sedang ada kesibukan monggo bisa di samping ya. Karena saya mungkin bukan mohon maaf saya tidak memberikan materi pada saat jam kuliah, jadi saya maju. Jadi saya maklumi kalau Bapak Ibu teman-teman saya mungkin masih ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi kita bagi-bagi nggih. Oke, oke, baik teman-teman semua. Hari ini kita akan mereview kembali terkait teknologi informasi. Saya rasa teman-teman Bapak Ibu semua juga di era ini mau tidak mau ya harus terpapar nggih dengan teknologi informasi gitu. Jadi hal-hal yang mungkin dahulu dianggap susah, dianggap tidak terjangkau, dianggap tidak mampu dan lain sebagainya, akhirnya kita harus harus bersanding hidup bersama dengan teknologi informasi. Apalagi kemarin kita sudah ditempa ya dengan adanya pandemi COVID-19. Jadi memang ternyata jarak waktu itu bisa disiasati, bisa modifikasi dengan adanya teknologi informasi. Tuh. Dan kemudian apa sih teknologi informasi ini? Nah, mungkin ini secara teori ya, mungkin dari banyak referensi bisa nanti Bapak Ibu gunakan. Jadi, di mana teknologi ini merupakan proses yang meningkatkan nilai tambah gitu. Jadi, bisa menggunakan atau menghasilkan suatu produk, kemudian bisa jadi produk ini juga tidak bisa terpisah dari produk yang sudah ada dan merupakan menjadi bagian yang integral dari suatu sistem itu untuk teknologi. Nah, kita akan menggabungkan dengan informasi gitu. Nah, informasi ini adalah ya terkait dengan serangkaian tahapan terkait informasi dimulai dari sumber informasi itu sendiri, pemeliharaan saluran informasi, seleksi, transmisi, penerimaan, penyimpanan, penelusuran sampai dengan penggunaan informasi. Jadi informasi ini kan dibutuhkan kita untuk tadi menyampaikan sesuatu, menghasilkan sesuatu, menyimpan sesuatu dan lain sebagainya. Kemudian, nah di sini di dalam teknologi informasi kita membutuhkan alat bantu gitu. Alat bantu ini digunakan untuk apa sih? Untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat satu dengan perangkat yang lainnya. Jadi mungkin Bapak Ibu yang setiap hari juga disibukkan dengan administrasi, dengan adanya teknologi informasi ini akan mempermudah kerja kita dalam tadi menyimpan data, mentransfer data, kemudian menggunakan data untuk mungkin keperluan yang lebih lanjut dan lain sebagainya. Tuh. Nah, kemudian tadi di dalam TI atau informasi teknologi data atau teknologi informasi ini tadi ada upaya-upaya yang memungkinkan kita itu bisa mencatat, merekod, kemudian menyimpan, mengolah, mengambil kembali, mengirim sampai dengan menerima gitu. Jadi dari data sampai dengan inputnya data itu apa, kemudian prosesnya dengan banyak cara, aplikasi dan lain sebagainya, kemudian nanti akan menjadi outcome yang kita inginkan dan beda dari data yang tadi kita output gitu. Jadi contoh nanti mungkin ada banyak nggih. Mungkin kita input tentang data pasien yang di rekan medis mungkin ya, data nama pasien, jenis kelamin, kemudian diagnosa medis, diagnosa keperawatan dan sebagainya. Kemudian diproses di situ, kemudian kita butuhkan ternyata data persentase dari kejadian penyakit A atau data persentase ternyata pasien terbanyak itu jenis kelaminnya apa dan lain sebagainya. Disitulah salah satu peran
di dalam teknologi informasi. Dari ada upaya tadi input data, kemudian ada proses di situ, kemudian ada transfer dan juga ada pengolahan datanya. Dan ini mungkin ilustrasi saja, jadi kita membutuhkan alat bantu. Mungkin Bapak Ibu tidak mengenal ini ya, ada disket, komputer, dan sebagainya. Kalau sekarang eranya kan sudah PC, sudah laptop, dan lain sebagainya. Jadi hal ini akan berkembang seiring dengan kembali lagi perkembangan teknologi informasi yang ada di dunia global. Sejauh mana kita bisa kita bisa apa? Kita bisa berjalan seiring dengan percepatan teknologi yang ada di sekitar kita gitu, dan kembali lagi dengan kemampuan secara finansial, kemudian sumber daya dan lain sebagainya terkait tadi alat, sarana, prasarana, fasilitas yang kita butuhkan terkait teknologi informasi. Jadi kalaupun alatnya canggih tapi SDM-nya nggak bisa mengoperasikan, itu juga akan menjadi salah satu hambatan dalam penggunaan teknologi informasi. Apalagi kita ya, maksudnya perawat yang memang kalau kaitan dengan teknologi informasi ada orang-orang IT gitu, orang-orang IT yang lebih paham, lebih aware terkait teknik aplikasi dari software tertentu atau teknologi informasi tertentu. Nah, kita juga harus apa ya? Ya pasti butuhkan pelatihan, pengenalan, sosialisasi dan lain sebagainya terkait alat baru mungkin atau aplikasi baru dan lain sebagainya. Tuh. Dan memang kita membutuhkan transdisiplin ya. Jadi tadi kita perawat tapi harus bisa paham terkait dengan teknologi informasi karena mau tidak mau akan mengaplikasikan hal tersebut. Contoh membuat diagnosa keperawatan di dalam aplikasi menggunakan PDA atau laptop, atau komputer dan lain sebagainya. Jadi ya kita harus ikut, pertama harus tahu, kemudian harus paham, kemudian juga harus bisa mengoperasionalkan. Nah, ternyata dalam upaya mengoperasional ada hambatan, berarti harus ada proses mungkin brainstorming, benchmarking, dan lain sebagainya. Tuh. Kemudian, nah ini mungkin bisa kita lewat saja tadi terkait apa itu data mentah dan lain sebagainya. Ini contoh tadi, data mentah yang kita inputkan terdiri dari nama, jenis kelamin, umur, atau tanggal lahir saja, dan lain sebagainya. Kemudian ada proses di situ, apa yang kita butuhkan, kemudian informasinya apa gitu. Jadi di situ akan muncul mungkin domisili pasien, diagnosa pasien, prognosis pasien, atau mungkin track rekam apa pengobatan yang pernah didapatkan dan lain sebagainya. Nah, ini contoh-contoh saja bisa kita lewati ya, teknologi-teknologi. Nah, disinilah yang menjadi poin penting gitu. Kenapa kenapa sih kita harus terpapar teknologi informasi gitu? Mengapa informasi ini dibutuhkan? Karena pertama ada sebagai dasar pengambilan keputusan gitu. Jadi kembali lagi dalam situasi tertentu kita tidak bisa mengumpulkan banyak orang mungkin, kemudian tidak bisa mengambil keputusan secara bersama-sama dalam satu waktu. Nah, dengan adanya teknologi informasi ini menjadi hal solusi yang paling tepat untuk bisa mengambil keputusan secara tepat dan tepat. Kemudian ada ini aspek kegembiraan karena tadi tidak bisa kita pungkiri ada kegembiraan, kesenangan atau yang lebih membahagiakan apabila kita menggunakan teknologi informasi. Contoh media sosial gitu, yang hal-hal tertentu memang memungkinkan kita sedikit mengurangi kebosanan pada saat ada di pasien dan lain sebagainya. Tuh. Kemudian sumber informasi ini seperti saya rasa sudah bisa dipahami Bapak Ibu. Contoh Bapak Ibu sekarang yang sudah mulai menyusun skripsi gitu. Jadi membutuhkan sumber informasi yang banyak, yaitu data terkait insidensi suatu penyakit, literatur terkait dengan tinjauan teori di bab 2-nya, kemudian jurnal-jurnal yang dibutuhkan untuk menyusun latar belakang sampai dengan nanti di pembahasan. Nah, ini kan dibutuhkan, kalau dulu kita masih textbooknya, semua sifatnya hardware, harus ke perpus gitu, atau harus beli buku gitu yang harganya tidak murah. Nah, sekarang dengan adanya teknologi informasi dan sistem informasi ini memudahkan kita bisa mengakses buku tanpa harus ke toko buku, tanpa harus
berbentuk hard gitu. Jadi dari rumah Bapak Ibu bisa mengakses mungkin dari perpus yang ada di Universitas Mudiwalyo dari webnya. Jadi sudah bisa akses jurnal penelitian dan lain sebagainya. Dan itu adalah hal yang amat sangat memudahkan sekali Bapak Ibu dalam menyusun suatu skripsi atau makalah atau paper dan lain sebagainya gitu. Jadi tidak lagi semua sifatnya hard dan tidak lagi harus ketemu di tempat yang sama gitu. Jadi bisa diakses dari manapun, kapanpun, mungkin sambil mengerjakan kegiatan yang lainnya. Seperti sekarang, Bapak Ibu mungkin ada hal yang tidak bisa ditinggalkan, tetapi harus juga kuliah. Jadi bisa bisa apa? Disambi ya kalau bahasa Jawanya gitu. Kita bisa mengerjakan dua hal sekaligus dalam waktu yang sama. Yang ini mungkin dulu menjadi hal yang mustahil gitu. Kuliah di kelas, kemudian mendengarkan dosen ngomong ceramah gitu dengan yang kerja gitu. Jadi harus ada dua waktu yang berbeda, kerja sendiri, kuliah juga sendiri gitu. Gitu. Oke, jadi ada hal positif dan pasti ada yang sifatnya memang negatif. Nah, yang negatif besok akan kita bahas di dampak dampak dari teknologi informasi maupun sistem informasi, baik itu di keperawatan maupun yang umum. Gitu deh. Ini lanjut. Nah, di sini dia. Jadi kembali lagi tadi kita berada di abad informasi gitu. Jadi karakteristik apa sih di abad ini? Muncullah masyarakat berbasis informasi. Jadi memang ada apa ya? Akhirnya ada circle-circle gitu yang memang concern terkait hal-hal tertentu gitu. Ada mungkin terkait aplikasi, ada grup kita kalau biasa menggunakan WhatsApp ya gitu. Mungkin dulu kalau di luar negeri tidak pakai WhatsApp tapi pakainya lain gitu, atau mungkin Facebook, kita di sini pakainya lebih banyak ke Instagram dan lain sebagainya. Nah, itu dari tahun ke tahun penggunaan media-media sosial, aplikasi-aplikasi itu semakin meningkat dan itu memunculkan komunitas-komunitas tertentu gitu. Mungkin Bapak Ibu mengenal ada TikToker, ada Telegram, ada Instagram yang punya komunitas sendiri gitu. Jadi ada Bapak Ibu mungkin yang suka apa yang paling gampang lah kita mendapatkan barang-barang secara online lewat apa gitu, ada komunitas sendiri gitu. Kemudian bisnis tergantung dengan TI tadi. Nah, apalagi sekarang ya sudah banyak sekali memudahkan teknologi informasi dalam berbisnis. Kita tidak perlu sewa ruko untuk bisa jualan, kita tidak perlu apa ya. Jadi yang dulu mungkin masih jauh di pandangan mata, ternyata dari rumah kita bisa bekerja, dari rumah bisa berbisnis, dari tempat kerja bisa menawarkan sesuatu dan lain sebagainya. Jadi memudahkan, diharapkan memudahkan perekonomian. Kemudian ada transformasi proses kerja tadi. Dulu tidak mengenal work from home ya atau WFH gitu. Tapi karena dipaksa dengan adanya pandemi, akhirnya hal-hal yang memang bisa dikerjakan di rumah bisa dikerjakan di rumah, ngajar dari rumah. Kemudian mungkin akhirnya berkembang ada telehealth, ada telemedicine, telenursing dan lain sebagainya yang kemarin juga mungkin belum se-booming sekarang. Tuh, kemudian re-engineer proses bisnis yang konvensional. Akhirnya ya kembali lagi, akhirnya gere-gere apa ya retail yang dulu besar berkembang, akhirnya mau tidak mau bukan tumbang ya, akhirnya tergusur dengan adanya tadi media aplikasi gitu. Kemudian banyak anak-anak muda yang bisa berbisnis gitu. Jadi sekarang apa ya tidak tidak mustahil gitu menjadi TikToker, menjadi Instagram influencer yang gajinya pendapatannya akan melebihi dari mungkin yang kerjanya kantoran dan lain sebagainya. Itu jadi membuka mata di generasi muda bahwa pekerjaan itu tidak melulu yang harus ada di kantor itu. Tetapi kembali lagi semua juga harus kita lihat nanti ada dampak positif dan negatifnya. Kemudian keberhasilan tergantung pada efektivitas pemanfaatnya. Kembali lagi tadi nggak, sejauh mana bisa diakses, sejauh mana bisa dimanfaatkan, sejauh mana teknologi informasi ini memberikan manfaatan yang lebih. Kemudian teknologi informasi melekat pada banyak produk dan pelayanan. Nah, pelayanan juga sekarang kan banyak nggih. Jadi jasa-jasa
jasa-jasa kurir, jasa-jasa apapun, servis yang bisa diakses melalui teknologi informasi. Itu contoh-contoh yang lain bisa Bapak Ibu lihat di sekitar kita. Tuh, kemudian, nah yang mungkin perlu saya tekankan kembali adalah di sini adalah etika digital. Jadi di era digitalisasi ini kita kembali lagi harus juga apa ya memperhatikan etika dalam berkomunikasi, dalam berinteraksi, dan lain sebagainya. Jadi akses digital ini kan bisa diakses oleh siapapun gitu. Semua orang bisa mengakses kecuali memang hal-hal tertentu yang memang di-password dan lain sebagainya. Contoh Bapak Ibu bekerja di rumah sakit sebagai perawat, pada saat mengakses aplikasi tertentu yang ada di rumah sakit hanya bisa diakses oleh perawat. Sama contoh Siakat itu. Siakat saya pada saat login sebagai dosen akan berbeda dengan Bapak Ibu yang login sebagai mahasiswa gitu. Aksesnya bisa jadi bisa diakses oleh semua orang atau orang-orang tertentu. Dan komunikasi digital ini akan berbeda dengan komunikasi pada saat kita bertemu secara langsung. Jadi kita butuh literasi digital. Tuh. Kemudian hak digital gitu. Jadi jangan jangan lupa kita kita punya undang-undang ITE dan lain sebagainya. Jadi pada saat kita menyebarkan informasi dalam bentuk gambar, video dan lain sebagainya itu juga terkait dengan hak privasi, hak paten, hak siapa yang mempunyai mempunyai video informasi tersebut gitu. Jadi keamanannya juga harus diperhatikan. Kemudian hukum digital dan transaksi digital dan kesehatan digital ini yang apalagi sekarang sudah marak ya. Apabila sesuatu itu sudah viral berarti ya apabila sifatnya baik oke lah. Tapi kalau pada saat ternyata yang viral itu sifatnya negatif pasti ada imbasnya gitu. Imbas ketuntutan hukum dan lain sebagainya gitu. Contoh pasien sekarang pasien keluarga bisa jadi menyampaikan keluhan komplain di area media sosial. Nah, hal itu juga harus ada apa ya etika gitu. Sama mungkin kita paling gampang mengirim pesan dari WhatsApp ke orang lain gitu. Namanya bahasa tulisan itu bisa dipersepsikan oleh orang lain dengan berbagai asumsi gitu. Apalagi tanpa tanda baca gitu. Kita mengenal dulu zaman sampai sekarang sih mengenal tanda baca. Tanda baca seru, tanya dan lain sebagainya. Itu kan merupakan perwakilan ya, perwakilan emosi pada saat kita menyampaikan secara nonverbal gitu. Nah, itu bisa jadi dimaknai berbeda oleh banyak orang. Itu. Dan ini tadi di sini ada lingkungan belajar, lingkungan luar sekolah ini juga harus dipertegas etika dalam berdigitalisasi. Nah, ini dia etika di dalam komunikasi digital. Bapak Ibu harus selalu ingat tulisan adalah perwakilan dari kita karena tadi bahasa bahasa nonverbal yang kita tuliskan itu eh, tadi bisa diasumsikan oleh banyak orang itu berbeda padahal pesan yang disampaikan harusnya sesuai yang kita sampaikan gitu. Kemudian di dalam bahasa tulisan itu tidak bisa mengendalikan emosi gitu antara emosi marah, senang. Harusnya kalau sekarang kan ada emoticon ya. Emoticon pun kan maksudnya itu bisa mewakili dan juga tidak bisa mewakili karena beda-beda gitu. Kemudian menggunakan kesantunan saat berkomunikasi tetap ya mau verbal non verbal harus santun. Kemudian harus digarisbawahi juga yang diajak komunikasi adalah manusia gitu yang notabene ya pengen dimanusiakan. Tuh. Kemudian menggunakan tulisan dan bahasa yang jelas dan yang terakhir adalah menghargai privasi. Menghargai privasi dari orang yang kita ajak komunikasi. Ini yang harus selalu kita ingat, sama saya juga harus ingat ini. Jadi berkomunikasi bukan kita membeda-bedakan siapa yang kita ajak komunikasi, tapi kembali lagi karena ini bahasanya tulisan, bisa jadi akan dimaknai oleh berbeda. Contoh saya dalam keadaan yang bad mood gitu. Pada saat menerima pesan yang mungkin pesan itu biasa saja, bisa jadi saya persepsikan yang
tidak biasa gitu. Bisa juga terjadi ke teman-teman yang lain. Atau contoh pasien gitu. Atau komplain atau mau konsul ke dokter gitu. Nggak via WA atau via teknologi informasi. Tapi dijawab dengan yang tidak kita harapkan. Pasti kan akan terjadi, ya berarti ada kesenjangan, ada miskomunikasi di situ. Ini untuk komunikasi. Nah, kemudian karena kita bahas batasan teknologi informasi yang ada di keperawatan di secara umum. Nah, di sini saya kerucutkan Bapak Ibu karena sudah siap-siap sekarang menyusun skripsi. Boleh saya tahu ada yang sudah dapat judul? Halo. Belum, Bu. Belum, nggih. Mungkin masih ada yang proses, nggih. Jadi dari proses menyusun latar belakang, judul dan lain sebagainya. Dan kemudian nanti di dalam proses menyusun suatu karya ilmiah, kita membutuhkan sitasi. Mensitasi dari sumber itu bisa dari textbook, bisa dari jurnal penelitian dan lain sebagainya. Dan itu nanti akan masuk di daftar pustaka ya atau referensi. Dan di Ngudi Waluyo sudah menggunakan Mendeley atau EndNote. Boleh pilih Mendeley atau EndNote, tapi lebih sekarang sih ditekankan dengan yang Mendeley. Nah, nanti Bapak Ibu bisa melihat tutorialnya banyak sekali di YouTube terkait dengan Mendeley. Gitu. Jadi sitasinya jadi memudahkan Bapak Ibu nanti dalam membuat jurnal, dalam mengakses jurnal dan menyimpannya. Kemudian secara otomatis nanti akan muncul pada saat Bapak Ibu mensitasi dari jurnal tersebut gitu. Adakah Bapak Ibu yang sudah mengaplikasikan Mendeley ini atau sudah pernah dengar atau sudah pernah sharing terkait Mendeley? Sudah pernah, Belum Bu. pernah dengar, Bu. Oke, ya nanti mungkin bisa di YouTube-nya tidak harus yang saya tampilkan di sini. Jadi Bapak Ibu semua nanti bisa download dulu Mendeley-nya, kemudian bisa dilihat di tutorialnya. Jadi tutorialnya nanti bisa dilihat sendiri-sendiri ya secara mandiri. Kemudian bisa kita bahas besok pada saat kita seminar. Kendala apa saja yang apa kendala apa saja yang di, di, ditemui gitu pada saat Bapak Ibu mengakses dan mengaplikasikan Mendeley. Gitu nggih. Kita lanjut dulu. Sampai sini bisa dipahami teman-teman? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, terima kasih. Kita lanjut. Oke, nggih, untuk teknologi informasi secara umum tadi sudah nggih. Jadi nanti bisa dibaca-baca lagi. Oke, sekarang spesifik terkait di keperawatan gitu. Apa sih sistem informasi keperawatan? Oke, boleh saya tahu untuk askep yang di rumah sakitnya Bapak Ibu sekarang berdinas sudah menggunakan sistem informasi? Jadi askepnya sudah terkomputerize? Untuk tim belum, Bu. Untuk SIM RS atau SIMPUS sudahkah? Sistem informasi manajemen rumah sakit maupun sistem informasi manajemen puskesmas? Sudah, Bu. Ada yang sudah, ada yang belum. Oke. Nggih, karena memang bukan perkara yang mudah nggih untuk memulai ini. Jadi memang dibutuhkan ya pertama adalah kebijakan untuk memulai menggunakan sistem informasi gitu. Kemudian infrastruktur, biaya, SDM dan lain sebagainya. Nah, di sini kita belajar dulu terkait sistem informasi keperawatan. Dikatakan SIK itu merupakan kombinasi dari ilmu komputer, informasi, dan keperawatan. Jadi ada 3 ilmu di sini yang diramu menjadi satu untuk bisa mempermudah manajemen, pengambilan data, dan pelaksanaan asuhan keperawatan. Karena mau tidak mau, sebagai perawat kan core-nya di asuhan keperawatan. Gitu. Walaupun mungkin kalau sudah di rumah sakit, tidak bisa dipisahkan dari administrasi, dan lain sebagainya. Itu. Kemudian sejarah SK mungkin nanti bisa dibaca sendiri. Dari awal mula
kita paper based ya. Jadi nulis dari acuan ke dari pengkajian sampai dengan evaluasi menggunakan kertas itu. Akhirnya sekarang sudah mulai update dengan sistem informasi sampai ke dokumentasi keperawatan gitu. Kemudian berkembanglah sistem informasi manajemen rumah sakit yang mungkin awalnya dari pendaftaran, administrasi, sekarang sudah mulai merambah ke acuan keperawatan. Kemudian nanti juga di rumah sakit besar sudah mengembangkan ada telehealth, telemedicine, tele ICU dan lain sebagainya. Kemudian juga di UGD, Sisrut merupakan hal yang sekarang harus digunakan gitu, sistem rujukan dan lain sebagainya. Tuh, kemudian manfaatnya pastilah di sini ya diharapkan sistem pendokumentasinya harusnya lebih baik. Kenapa? Karena tadi kita tidak perlu menuliskan, menarasikan dengan yang butuh waktu lama dan lain sebagainya. Dengan menggunakan digitalisasi itu lebih mudah. Dari mulai pengkajian sampai dengan evaluasi itu. Kemudian standarnya kalau sudah di sistem informasi itu akan standarnya sama gitu. Jadi diagnosanya nggak aneh-aneh lagi gitu. Kita sekarang menggunakan standar SDKI, berarti yang ada di sistem informasi keperawatan juga harus SDKI. Walaupun mungkin ada yang mengembangkan dengan Nanda ya, sebelum ada SDKI, menggunakan Nanda, Niknoh gitu. Tuh, kemudian di sini realitanya di lapangan tadi mungkin masih ada yang ya masih manual atau konvensional. Kalaupun sudah beralih ke digital masih bertahap gitu. Jadi belum semuanya. Mungkin ada pilot project dulu di ruang tertentu gitu. Setelah di ruang tertentu itu berhasil, baru kemudian ditambahkan ruangan yang lainnya. Karena tadi membutuhkan biaya yang tidak sedikit, infrastruktur, pelatihan SDM, dan lain sebagainya. Jadi mensosialisasikan suatu program atau teknologi itu bukan hal yang bisa diselesaikan dalam 1 atau 2 hari gitu. Jadi harus ada tahapan rencana pendek dan panjangnya. Tuh. Kemudian dengan adanya sistem informasi ini diharapkan jadi kelalaian dalam praktek ini bisa diminimalisir gitu karena tadi mobilitas perawat itu kan tinggi ya, tinggi. Jadi askep dari satu shift saja itu berapa jam Bapak Ibu bisa istirahat itu kan bisa dilihat. Nah, di situ memungkinkan terjadi kelalaian dalam dokumentasi. Tapi dengan sistem informasi diharapkan hal ini bisa diminimalkan atau dicegah atau bisa dihilangkan. Tuh. Kemudian berikutnya dengan menggunakan sistem ini ya tadi lebih terarah, terstruktur, memudahkan kita dalam melakukan dokumentasi. Kemudian fungsi sistem informasi keperawatan pertama ada proses perawatan pasien tadi untuk mendokumentasikan acuan keperawatan dari pengkajian sampai dengan evaluasi sampai ke discharge planning kalau pasien pulang. Kemudian proses manajemen bangsa, jadi Bapak Ibu dari Kepala Ruang Katim itu bisa melakukan atau bisa mendokumentasikan perencanaan harian, bulanan maupun tahunan, dan juga bisa mendokumentasikan kegiatan-kegiatan apa saja berdasarkan fungsi manajemen yang ada di ruangan atau bangsa Bapak Ibu. Kemudian dengan sistem informasi ini juga ada proses komunikasi. Jadi shift pagi ke shift siang ke shift malam itu bisa dengan melihat sistem informasi keperawatan itu bisa bisa tahu progres dari pasiennya. Jadi salah satunya adalah ada proses komunikasi walaupun mungkin tidak 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 bisa bertatap muka secara langsung. Kemudian berikutnya adalah proses pendidikan dan penelitian. Gitu. Jadi dari data-data yang ada di dalam sistem informasi keperawatan memungkinkan akan bisa mendapatkan data yang bisa digunakan di area pendidikan dan penelitian. Itu keuntungannya apa sih sistem informasi ini pasti kalau terkait dengan paperless ini akan banyak menghemat biaya. Sama kita yang ada di akademisi, dulu kita kalau ujian menggunakan kertas ya.
menggunakan kertas, berapa ribu mahasiswa, berapa kertas yang harus dikeluarkan. Sekarang dengan sistem informasi yang ada di kampus, akhirnya paperless gitu. Walaupun dengan segala kondisi yang mungkin Bapak Ibu kemarin waktu ujian ada kendala sinyal lah dan lain sebagainya, dan hal itu yang harusnya bisa diperbaiki. Tuh. Kemudian penghematan ruangan sama. Bapak Ibu nggak perlu kuliah ke Ngudi Waluyo, tetapi bisa mengakses kuliah dari tempat Bapak Ibu yang bekerja. Akan sangat mustahil ya kalau tidak tadi yang saya sampaikan meninggalkan jam kerja untuk kuliah gitu. Kemudian penyimpanan data pasien menjadi lebih lama, lebih banyak gitu dengan kapasitas yang ada di dalam sistem informasi. Kemudian pendokumentasian keperawatan berbasis komputer ini bisa mendukung otonomi yang dapat dipertanggungjawabkan karena kita punya hak akses masing-masing gitu. Jadi tidak semua tidak semua orang bisa mengakses rekam medis pasien gitu. Jadi tadi kita punya otonomi. Kemudian membantu dalam mencari informasi yang cepat sehingga dapat membantu pengumpulan yang cepat tadi karena datanya sudah tersedia di dalam sistem informasi tanpa kita harus bertanya dan lain sebagainya. Kemudian meningkatkan produktivitas kerja karena tadi kita lebih bisa mengefektif dan efisienkan dalam dokumentasi asuhan keperawatan. Kemudian mengurangi kesalahan dalam menginterpretasikan pencatatan karena standarnya sama ya. Contoh yang tulisannya kalau nulis itu cantik, bagus, ada juga tulisan yang nggak bisa dibaca dan itu kalau dengan computerized kan bisa dibaca oleh semuanya. Tuh, ini keuntungannya. Nah, ini coba saya nggak yakin juga nanti bisa apa nggak. Coba saya bukakan sebentar untuk visi. Bisa dilihat Bapak Ibu nggak? Bisa, Bu. Oh, oke. Oke, nanti mungkin di sini sedikit sedikit bisa apa tergambarkan terkait mungkin teknologi-teknologi yang mau tidak mau akan kita apa ya Bu akan ya kita hadapi, akan kita kembangkan, akan kita terapkan gitu. Ya paperless tadi nggih, kemudian semua sudah digitalisasi. Nih. Jadi ya kembali lagi sekarang eranya AI, artificial intelligence, itu kita mau tidak mau harus terpapar itu tuh. Oke, nanti bisa dilihat lagi, bisa di apa? Bisa dilihat lagi, dipahami lagi dari video tersebut. Jadi mungkin yang Bapak Ibu yang sering menemani anaknya nonton film-film yang, sorry, belum ini ya, belum ada. Oke, oke. Nanti bisa diputar lagi sendiri nggih, teman-teman semua, Bapak Ibu semua. Jadi tadi kita eranya AI gitu. Sudah kita mudah sekali mendapatkan data dari berbagai sumber, tapi kembali lagi eh, ada hal-hal yang memang perlu dikaji ulang dengan penggunaan AI itu, apalagi kita di area rumah sakit yang kita punya banyak data pasien yang sifatnya confidentiality atau rahasia. Itu yang memang harus menjadi concern utama gitu agar data ini tidak bocor gitu, tidak disalahgunakan dan lain sebagainya. Itu tadi. Itu terus lanjut tadi mana ya sampai ke tadi terkait
Batasan teknologi informasi dan sistem informasi keperawatan. Dari sini ada yang mau didiskusikan, Bapak Ibu semua? Ada yang mau diklarifikasi, didiskusikan, Bapak Ibu? Sudah lelah, nggih. Belum ada kan Ibu. Oke, nggih. Ya, insya Allah, nggih. Semoga bisa dipahami. Itu kemudian berikutnya, saya mungkin sedikit nggih terkait inovasi yang ada di keperawatan. Sedikit menyampaikan saja. Mungkin nanti bisa slide-nya bisa dipahami sendiri. Jam 2, Pak Moko jadi masuk, Bapak Ibu. Infonya jadi Bu. Oh, oke, nggih. Saya nggak lama-lama ya. Ya, sebentar saja. Salah. Oke, sedikit saja terkait, sudah bisa ditangkap Bapak Ibu layar screen PowerPoint-nya? Sudah, Bu. Oke, ini sedikit aja contoh-contoh yang ada kaitan dengan keperawatan gitu. Jadi informasi, teknologi informasi dan inovasi-inovasi yang dikembangkan atau sedang berkembang saat ini dalam pelayanan atau di area keperawatan. Tuh, ini tadi sudah kita bahas nggak apa itu inovasi dan lain sebagainya. Kemudian itu jadi yang di dalam inovasi berarti di situ ada kreativitas gitu untuk bisa mendapatkan menghasilkan outcome yang memang diharapkan mempunyai keuntungan, memudahkan kita dalam bekerja. Ini kemudian ini sih sama. Jadi pengantar saja. Mungkin Bapak Ibu sudah terpapar atau alat-alat kesehatan saya rasa begitu cepat ya, begitu cepat mengalami perkembangan gitu. Jadi hal-hal yang sifatnya digital gitu. Jadi hal ini kenapa inovasi ini dibutuhkan gitu. Yang pertama adalah menurunkan gitu, menurunkan risiko terjadinya suatu penyakit itu. Kemudian mencegah terjadinya suatu penyakit, kemudian bisa meningkatkan apa ya ekspektasi kualitas hidup gitu. Kemudian bisa meningkatkan pasien safety dan juga menurunkan bahaya gitu, meningkatkan memudahkan menghasilkan meningkatkan evidence practice yang ada di rumah sakit, kemudian meningkatkan accountability, legibility dan avoid legislation ini. Jadi memang kita Bapak Ibu yang punya apa ya? Punya kreasi, inovasi, silahkan bisa dikembangkan. Walaupun kita memang tidak menguasai TI secara sepenuhnya. Kita bisa 30 menggunakan sama 28. DAR. 50. 50 sama 55. Enggak ya? 9 gitu. Ya, ada yang bocor nggih? Oke. Jadi kita bisa menggunakan jasa dari TI atau teknologi informasi. Jadi kerja sama, kolaborasi. Itu jadi strategi inovasi itu ya berarti digunakan contoh alat-alat yang sudah ada itu bisa dikembangkan, dievaluasi kembali bagaimana agar dari alat-alat yang sudah ada itu eh, bisa dimodifikasi, bisa dikembangkan untuk bisa menghasilkan hal-hal yang lebih baik lagi gitu sesuai dengan tujuan tadi yang kita dapatkan di awal. Nah, ini mungkin dulu yang Bapak Ibu nggak mengenal stetoskop seperti ini. Sekarang kan dengan kita menggunakan smartwatch saja kan yang kita bisa melihat tekanan darah, kita bisa mengukur tanpa spektromanometer. Kita sudah bisa melihat tekanan darah, heart rate, kemudian RR, saturasi oksigen dengan hanya menggunakan smartwatch gitu kan. Nih, dan hal ini memang harus dikembangkan. Tuh,
Ini contoh-contoh saja. Oke, yang lain bisa lah. Kemudian yang di area akademik ya, jadi pada saat kita berpraktek, kita membutuhkan media yang memang hampir mirip seperti manusia utuh gitu. Jadi akhirnya teknologi-teknologi yang Phantom yang dulu mungkin hanya boneka, sekarang sudah dimodifikasi yang sudah bisa terdetek gitu. Tekanan darahnya, RR, ya, tidak hanya benda mati, jadi bisa kita simulasi untuk bisa melihat semuanya seperti pasien atau seperti manusia, walaupun mungkin masih banyak kekurangan dan hal ini atau alat ini memang tidak murah gitu. Jadi kembali lagi memang teknologi informasi ini mahal gitu, tidak bisa dianggap murah gitu, butuh dana yang lebih. Nah, yang lain-lain nanti bisa dibaca deh Bapak Ibu semua. Oke, ya. Gitu deh teman-teman. Oh ya, ini interdisciplinary team training. Jadi kita memang bekerja mungkin Bapak Ibu sudah mengenal interprofesional collaboration, interprofesional education. Jadi ya di rumah sakit kita tidak bekerja sendiri, ada dokter, ada tenaga, ada apoteker, ada gizi yang itu sama-sama tujuannya untuk bisa menyembuhkan pasien dengan kompetensi yang berbeda-beda. Kita dengan asuhan keperawatan, dokter dengan ilmu kedokterannya, gizi dengan ilmu gizinya dan lain sebagainya. Tapi tujuannya sama, yaitu tadi untuk ke satu pasien. Nah, kembali lagi tadi dengan teknologi informasi yang satu ini bisa mengakomodir semua komunikasi untuk bisa mengambil satu keputusan yang sangat baik, efektif untuk satu pasien tersebut. Gitu deh. Oke, yang lain nanti bisa dibaca sendiri, saya rasa, karena ini bukan hal yang rumit gitu. Oke, ini contoh ya. Nih, jadi dengan teknologi informasi diharapkan perawatan pasien ini tidak lagi lama gitu. Jadi ada length of stay pasiennya bisa diminimalkan karena pasien-pasien bisa dirawat dari rumah. Tapi tadi dibantu dengan teknologi informasi, ada telemedicine, ada telenursing dan lain sebagainya. Kemudian pasien diharapkan sudah bisa mendapatkan informasi gitu sebaik mungkin dengan teknologi informasi. Gitu. Tapi kembali lagi, sejauh mana sih kita sudah bisa menerapkan hal ini walaupun sebenarnya di belahan dunia yang lain ini sudah menjadi hal yang biasa, tapi bagi kita ternyata kita masih berproses untuk bisa mengembangkan sistem asuhan keperawatan dulu gitu, baru kemudian nanti ke telemedicine-nya dan lain sebagainya gitu. Ini contoh-contoh atau hal-hal yang memang bisa bisa kita dapatkan tidak hanya buat kita sih, tapi buat pasien juga gitu. Nah, ini 3 perubahan ini tadi memang sulit secara otomatis ya, karena kembali lagi kegiatan kita itu kompleks gitu. Asuhan keperawatan itu membutuhkan ya tadi dari A sampai Z ya, karena kita memberikan aspek itu biopsiko, sosial, kultural, spiritual gitu. Jadi harus dipadu dengan teknologi informasi itu bukan hal yang sangat mudah. Kemudian masih didapatkan lack of basic computer skill gitu. Jadi memang kembali lagi kita harus terpapar, harus disosialisasikan dulu, harus dilatih dulu untuk menggunakan aplikasi tertentu gitu. Kemudian harus meningkatkan effortnya, waktunya, dan tadi terkait dengan cost atau biayanya. Ini jadi challenges-nya ada di sini untuk bisa mengembangkan teknologi informasi di baik itu secara spesifik di keperawatan maupun kesehatan. Gitu. Oke, Bapak Ibu semua. Dari saya, ini yang bisa saya sampaikan, nanti bisa dibaca-baca lagi. Saya rasa tidak sulit, gampang, karena ini hal basic itu. Kemudian minggu depan tinggal disiapkan untuk presentasinya, kita diskusi. Kemudian tadi kita bisa diskusi juga terkait kendala-kendala terkait Mendeley. Gitu, oke. Ada yang mau didiskusikan teman-teman? Oh iya Bu, teringat Ya. mengenai presentasi. Untuk presentasinya makalahnya itu dikonsulkan atau tidak Bu?
Oh ya, nggih. Khusus yang dengan saya tidak perlu dikonsulkan, Bu. Tapi kalau nanti yang dengan Bu Trima, dengan Bu Tina, silahkan dikonsultasikan, nggih. Dikomunikasikan saja. Maksudnya dikomunikasikan apakah perlu dikonsulkan atau tidak. Gitu, nggih. Bu Oh iya, Bu. Rosa Yani Terima Rosa. kasih, Bu. Oke. Iya. Oke, yang lain. Di sini yang tercatat ada 52 mahasiswa. Oh ya, mungkin kemarin saya belum absen di Siakat karena kemarin setelah saya absen di Siakat di mata kuliah kepemimpinan dan manajemen keperawatan, masih ada banyak mahasiswa yang belum validasi KRS. Jadi akhirnya ada yang tidak terrekod. Jadi nanti mungkin nanti akan saya cek lagi nggih untuk yang di SIK-nya. Adakah yang belum ngisi KRS karena tidak akan terrekod gitu. Jadi saya akan dua kali kerja lagi gitu. Jadi nanti akan mengulang untuk input data kembali. Gitu. Ya, ada lagi yang lain dari teman-teman? Selamat siang, Bu Mona. Ya, siang, nggih, Mbak Fatmi, silakan. Waktu itu untuk KRS yang kepemimpinan saya baru tervalidasi, Bu. Jadi waktu yang eh, mata kuliah yang pertama ya untuk RPS-nya saya kan belum masuk, Bu. Iya, nggih, sudah ada yang klarifikasi ke saya. Ada beberapa yang memang tadi kenapa tidak terekod, kenapa tidak apa? Tidak saya absen karena pada saat saya absen hanya 21 mahasiswa karena ternyata yang belum itu yang belum masuk namanya ya karena belum validasi dan belum isi KRS gitu. Dan sudah saya sampaikan ke perwakilan kemarin untuk disampaikan ke teman-teman yang lain yang kasusnya sama, saya akan cek ulang sebelum UTS. Gitu nggih, Mbak Hotmi. Baik, Bu Mona. Terima Oke, kasih. oke, sama-sama. Ada lagi yang lain? Oke, nggih. Kalau sudah tidak ada, nanti materi akan saya share ke Sipen, nggih. Terima kasih Bapak Ibu semua. Mungkin waktu 10 menit bisa digunakan untuk istirahat, untuk bisa nanti kembali kuliah dengan Pak Raharjo Abdrat Moko. Terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Mohon maaf sudah menyita waktunya yang harusnya tidak untuk kuliah. Itu, nggih. Mohon maaf, nggih. Insya Allah ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Selamat siang, selamat sore. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya izin undur diri. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Selamat sore. Siang.